Mengapa benda dapat bergerak? Karena benda tersebut memperoleh gaya atau mendapatkan gaya. Gaya itu bisa berupa dorongan, tarikan yang dapat mengakibatkan perubahan gerak. Contoh misalkan mendorong meja atau gerak mobil yang seperti di animasi berikut. Nah, pada video ini akan membahas tentang gerak benda, di mana gerak benda itu materi yang dipelajari meliputi pengertian gerak, jenis gerak benda, kemudian gerak lurus. Untuk pengertian gerak, jenis gerak benda ini sudah ada videonya. Silahkan kamu semua ya, khususnya kelas 8 pelajari dulu. Sebelum masuk ke gerak lurus harus memahami dulu tentang pengertian gerak, jenis-jenis gerak benda. Itu ada di channel tutorial belajar online. Silahkan dipelajari, baru setelah itu gerak lurus. Nah, pada video ini akan membahas tentang gerak lurus ya. Jadi gerak lurus ini dipelajari pada bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, yang dipelajari antara lain di siswa kelas 8 semester awal. Oke, kalian saya ajak mereview kembali tentang pengertian gerak benda. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik awal, dari tempat awal. Atau gerak benda adalah suatu titik acuan terhadap benda lain dan berubah posisi. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik itu perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, adapun jenis gerak benda itu ada berdasarkan bentuk lintasannya ya. Itu ada gerak lurus, ada gerak parabola, ada gerak melingkar. Nah, untuk SMP hanya mempelajari gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Oke, kita mulai belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus itu benda dikatakan bergerak lurus ya. Ini apabila ada gaya ya, memperoleh gaya yang kemudian mempunyai lintasan ya. Nah, apa itu lintasan? Lintasan adalah ini titik-titik yang dilalui oleh benda yang bergerak. Nah, nanti kalian mempelajari besaran apa saja yang ada di dalam gerak lurus. Oke, kita mulai ya. Jadi saya jelaskan lagi, gerak dengan lintasan yang berbentuk garis lurus disebut gerak lurus. Oke, besaran yang dipelajari pada gerak lurus itu ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan dan percepatan. Kita mulai. Jarak itu punya simbol S, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya ya, itu. Kemudian kalau perpindahan S ini punya simbol delta S, itu perpindahan perubahan posisi benda atau perubahan kedudukan awal dan akhir dalam arah tertentu. Itu perpindahan. Jadi dari titik awal ke titik akhir itu perpindahan. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh ya. Itu yang warna biru. Warna ungu titik-titiknya. Nah, lintasannya adalah yang warna biru. Nah, perpindahannya adalah jarak dari titik awal ke titik akhir, itu perpindahan. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan lagi. Jadi perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda, atau
jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, sekarang kita coba latihan soal untuk mendalami apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Misalkan ada soal ini, pertama, Vira berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya, kemudian 3 km ke timur. Berarti Vira ini menempuh jarak berapa kilometer? Nah, bisa dibantu dengan gambar. Jadi ke barat sejauh 4 km, kemudian balik lagi ke timur sejauh 3 km. Jadi berjalan dari barat kemudian ke timur, tinggal menambah kan ya, berarti 4 km ditambah 3 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Vira berjalan ini menempuh jarak 7 km dari rumahnya. Nah, kalau ditanya misalkan perpindahan kan titik awal dengan titik akhir itu jaraknya. Nah, ini berarti tinggal menghitung karena gambarannya seperti itu ya, gambaran lintasannya, jadi bisa mempermudah mencari perpindahan. Jadi perpindahannya berapa? 1 km ya, itu perpindahannya 1 km bisa ya. Jadi perpindahan itu bisa dicari dengan mencari titik awal, titik akhir, apapun lintasannya. Kalau perpindahan, titik awal dengan titik akhir itu berapa jaraknya. Oke, sekarang kita lihat lagi, misalkan contoh yang kedua ya, seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Jadi dalam bentuk apa? Lingkaran karena putaran. Kalau lihat gambarnya, titik awal berlari mengelilingi lapangan dalam bentuk putaran, 1 kali putaran, jret. Berarti dari titik awal kembali ke titik awal. Ya, misalkan kalau ditanya jaraknya, ya ini kan mengelilingi ya dalam bentuk lingkaran. Seorang siswa mengelilingi apa? Berlari dalam bentuk keliling, ya kan. Kalau misalkan ditanya jarak, ya berarti tinggal menghitung apa? Keliling lingkaran. Tapi kalau misalkan ditanya perpindahan, siswa tersebut berangkat dari titik awal, berlari dalam bentuk lingkaran kembali ke titik awal. Apakah ada perpindahan? Tidak ada. Jadi perpindahannya di sini 0. Paham ya? Sekarang soal yang ketiga. Ali berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Jika diukur jaraknya pulang pergi itu 2 km. Berangkat 2 km, pulang 2 km. Ya, ukur jaraknya dari rumah ke sekolah 2 km, balik lagi 2 km. Jadi tiap hari Ali menempuh itu pulang pergi 4 km. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar. Nah, ini ke barat 1 km, ke selatan 1 km. Jadi jaraknya 2 km dari rumah ke sekolah. Kemudian dari sekolah ke rumah ya 2 km. Jadi tiap hari menempuh jarak berapa? 4 km. Nah, berapa perpindahannya? Apakah ada perpindahan? Nah, perhatikan, ini bisa untuk membantu. Adakah perpindahan? Tidak ada. Jadi perpindahannya adalah 0. Karena dari rumah ke sekolah ke rumah lagi, perpindahannya 0. Oke, yang berikutnya, Ani berjalan kaki ke utara sejauh 3 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 4 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh Ani tersebut? Berapa pula perpindahannya? Nah, ini kita bantu dengan gambar. Ini berjalan ke utara 3 km, kemudian ke timur ya 4 km, kemudian berhenti. Berarti jarak yang ditempuh berapa? Sudah pasti ya 7 km. Nah, perpindahannya itu bisa kalian lihat
dalam bentuk garis putus-putus itu. Nah, kalau misalkan ditanya perpindahannya kan dari titik awal titik akhir membentuk sisi miring ya, itu membentuk bangunan datar segitiga. Kalau sisi miring itu dicari dengan apa? Rumus Pitagoras ya, menggunakan aturan Pitagoras. Akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau akar A kuadrat plus B kuadrat itu berapa? A nya misalkan diambil 3 ya, B nya diambil 4, berarti akar 3 kuadrat plus akar 4 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 kan ya, 25. Jadi akar dari 25 berapa? 5. Berarti perpindahannya adalah berapa? Sebesar 5 km ya. Nah, itu. Yang berikutnya adalah kelajuan V ya, perubahan jarak terhadap waktu V itu. Jadi punya rumus ini, V sama dengan S per T. Kalau misalkan dicari T ya berarti S per V, mencari S V kali T, di mana V adalah kelajuan, punya satuan meter per sekon. Kalau menggunakan kilometer per jam, jarak tempuh bisa menggunakan meter, bisa menggunakan kilometer, sedangkan waktu sekon atau detik. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu dengan arah tertentu. Nah, ini V sama dengan S per T, atau menggunakan V sama dengan delta S per delta T. Apa itu delta? Selisih nilai dari suatu perhitungan benda atau objek. Misalnya selisih waktu pada keadaan awal dengan keadaan akhir. Ini ya. Oke, percepatan A ya, A kecil. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Punya rumus A sama dengan VT min V0 per T. A percepatan punya rumus M meter per sekon kuadrat. V0 adalah kecepatan mula-mula, meter per sekon. VT kecepatan akhir, meter per sekon satuannya, sedangkan T adalah waktu. Bisa juga menggunakan percepatan rata-rata ini. Sekarang kita coba latihan soal. Nah, ini misalkan sebuah mobil bergerak dari posisi A ke B ke C ke D selama 10 detik. Nah, kalian disuruh menghitung jarak perpindahan, kemudian kelajuan, kecepatan dari mobil tersebut. Oke. Nah, misalkan mobil bergerak dari A ke B, kemudian dari B ke C. Dari A ke B punya jarak 8 meter, B ke C 4 km. Nah, sekarang dari C ke D, nah membentuk jarak seperti ini. Nah, karena dilihat dari C ke D sama dengan A ke B, berarti ya 8 meter ya. Kalau misalkan mobilnya itu berhenti di D, berarti sudah stop. Kalau dihitung jarak tinggal menambah ya, berapa? 20 meter perpindahannya. Nah, perpindahan dari titik A ke titik D, A D itu sama panjangnya dengan B ke C, berarti sama 4 meter. Kalau ditanya kelajuan kan punya rumus jarak per waktu. Jaraknya 20 meter, waktunya 10 sekon, berarti 2 meter per sekon. Kalau ditanya kecepatan itu perpindahan per waktu ya. Jadi kelajuan itu jarak per waktu, tapi kalau kecepatan adalah perpindahan per waktu. Perpindahannya kan 4 meter, waktunya 10, berarti 0,4 meter per sekon. Satu soal lagi nih, yang kelima. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah itu mobil melaju 10 sekon. Kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Diketahui ya. V1, V2 boleh menggunakan VT, V0 boleh menggunakan V1, V2. Di sini V1-nya adalah sebagai kecepatan awal, berapa? 2 meter per sekon. Kecepatan akhir berarti menggunakan V2, 4 meter per sekon. Waktunya 10 sekon ya.
Jadi posisi awal 0 sekon, ditanya A. Nah, percepatan punya rumus VT min V0 per T. VT-nya berarti di sini adalah V2 min V1 per T. Oke. Nah, TA-nya ya V2 min V1, T1 min T0. Bisa menggunakan VT V0, bisa menggunakan V2 min V1. Silahkan, yang penting sesuai maksudnya ya. Harus kalau menggunakan 2 ya berarti V1, V awalnya 1. Kalau menggunakan V kecepatan awalnya 0 berarti kecepatan kedua VT ya. Itu udah, tinggal masukkan aja V2 nya 4 meter per sekon, V1 nya 2 meter per sekon ya, min ya, V2 min V1, T nya 10 sekon min 0 sekon. Jadi ketemu berapa? 4 dikurangi 2, 10 dikurangi 0, 10, berarti 4 per 10, 0,2 meter per sekon kuadrat. Itu ya, itu tentang gerak lurus dan besaran-besaran pada gerak lurus. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.